Hai teman-teman, Assalamualaikum. Nah, kali ini di video ini aku bakalan ngebagiin pengalaman aku tentang kehamilanku. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Aku udah ngerangkum ya dari pas sebelum aku menikah sampai saat ini kegiatannya bagaimana sih untuk mendapatkan momongan. Nah, pertama, sebelum menikah, aku vaksin dulu ya, vaksin TT atau tetanus. Nah, itu banyak banget sih manfaatnya. Salah satunya manfaatnya yaitu untuk menghindari virus atau bakteri dari tetanus. Karena tetanus itu biasanya masuk ke dalam tubuh kita itu gara-gara luka. Nah, seperti kita tahu kalau misalkan melakukan hubungan intim itu pasti ada luka. Pas melahirkan juga ada luka. Nah, itu bisa memicu bakteri atau virus tetanus itu masuk ke dalam tubuh kita. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Yaitu kita harus suntik tetanus. Nah, suntik tetanus itu ada 5 tahapan. Nah, kartunya seperti ini ya, ada 5 tahapan untuk suntik tetanus. Yang pertama, aku suntik tetanus itu sebelum menikah, yaitu di tanggal 5 bulan Februari 2021. Terus suntikan yang kedua di tanggal 5 bulan Maret 2021. Jadi sebulan sesudahnya. Jadi urutan suntik tetanus itu yang pertama sebelum menikah, yang selanjutnya suntikan kedua itu sebulan setelah suntikan pertama. Terus suntikan yang ketiga itu 6 bulan setelah suntikan yang kedua. Suntikan keempat 1 tahun setelah suntikan ketiga. Dan yang kelima itu 1 tahun setelah suntikan yang keempat. Nah, jadi itu urutannya. Sebelum menikah 1 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, 1 tahun kemudian. Jadi 5 suntikannya. Dan aku baru suntikan yang kedua. Harusnya udah suntikan yang ketiga tapi belum sempat disuntik lagi. Nanti browsing aja ya di Google, banyak banget itu manfaat suntik tetanus. Jadi harus cari informasi seputar suntik tetanus. Banyak banget loh manfaatnya. Ini aku udah ngerangkum di sini. Tadi kan aku suntik tetanus ke-1 itu tanggal 5 Februari 2021. Tanggal 21 Februari aku menikah. Dan suntik tetanus yang kedua itu tanggal 5 Maret 2021. Dan aku udah mengkonsumsi Ivolic Blackmores itu dari April sampai Oktober, jadi sekitaran 6 bulan. Nah, 6 bulan ini aku jarang ya minumnya, maksudnya enggak rutin 1 hari sekali. Harusnya rutin satu hari 1 kali, karena di dalam botol itu, botol Ivolic Blackmores itu cukup untuk 5 bulan konsumsinya. Dan aku dihabiskannya di waktu 6 bulan. Ini kemasannya yang kayak gini ya, Blackmores yang Ivolic. Ini. Nah, selanjutnya tanggal 28 Mei 2021 aku tuh headnya tuh jadi lumayan deras banget, terus ada gumpalan. Di hari pertama ada 2 atau 3 gumpalan sebesar kuku gitu ya. Dan aku kaget, soalnya sebelumnya aku gak pernah ngalamin itu, gak pernah sederas itu dan ada gumpalan segede gitu. Jadi aku langsung aja ke dokter. Kata dokter di situ emang gak ada tanda-tanda kehamilan, gak ada, jadi bukan keguguran gitu ya, itu emang head lagi deras-derasnya. Mungkin kata dokter itu gara-gara perubahan hormon gitu ya, mengakibatkan banyak gitu gumpalan darah yang keluar kayak gitu. Nah, sehabis itu setelah head yang pertama itu berhenti, seminggu kemudian aku head lagi, tapi headnya itu gak banyak gitu, jadi gak darah segar, cuman coklat gitu, tapi bukan setitik juga sih, sedang gak banyak-banyak banget.
jadi darahnya tuh coklat. Nah dari situ ya udahlah, kata aku emang perubahan hormon kali ya, udah diperiksa juga dan rahimnya baik-baik saja, gak ada keluhan apapun. Nah dari Agustus sampai September aku beli Evere, udah habis sih pokoknya Evere yang warna hijau. Nah itu dikonsumsi oleh suami aku 2 bulan, jadi 2 bulan itu habis 2 botol. Rencananya kan bukan promil sih kalau itu, soalnya suami aku gak WFH ya, jadi aku beliin aja vitamin buat menghindari dari virus-virus gitu. Nah setelah itu September tahun 2021 aku mengkonsumsi Prenagen yang 0 itu, yang sebelum hamil. Terus sama Volafitnya habis 1 strip aja, itu dikonsumsinya 1 hari 1 kali, dikasih jarak, misalkan siang minum Volafit, malamnya susu atau kebalikannya, pokoknya dikasih jarak. Dan bulan September sampai Oktober itu aku fitness bareng suami aku juga, fitness rutin hampir tiap hari, adalah seminggu 4-5 kali fitness gitu. 1 kali fitness itu durasinya 30 menit sampai 1 jam, jadi aku banyakannya lari gitu, treadmill, terus sepedahan. Kalau angkat-angkat beban itu yang ringan-ringan di situ, karena aku takut ya, soalnya aku sering searching gitu sama ke teman gitu ya, cerita-cerita. Ada teman aku yang kena PCOS gara-gara berat badannya naik drastis gitu, dan aku juga lumayan naik drastis sih. Dulu kan sebelum menikah 42 kilo dan sekarang aku udah 54 kilo, jadi aku kaget, ya Allah takut aku PCOS, mendingan aku nggak naik berat badannya yang terlalu drastis gitu. Jadi aku mulai olahraga dan makan juga diatur sih, dikontrol, nggak banyak makan lemak, dan aku juga makannya normal sih, cuman dari jajan kayaknya ya, jajan yang mempengaruhi. Jadi aku nggak ngemil snack gitu, palingan suka ada jajanan-jajanan gitu. Kayaknya banyak yang goreng-gorengan juga, jadi aku di situ diatur gitu makannya. Terus harus ada buah dan sayur, susu juga kan setiap hari. Nah di situ menghindari PCOS karena shock aja gitu, takut aku kena PCOS juga kan. Kalau PCOS itu sel telurnya menjadi kecil gitu kan, kalau misalkan sel telur yang siap dibuahi itu ukurannya besar ya, kalau sel telurnya udah besar jadi siap dibuahi, jadi sperma itu cepat menempelnya, kayak gitulah kurang lebih. Tanggal 13 September sampai 18 September itu aku head. Nah udah headnya tuh tanggal 18 September aku mulai mengkonsumsi ini madu Aisyah. Ini masih ada tuh, ini masih ada dikit lagi. Pokoknya aku mengkonsumsinya sebulan, dan suami aku juga minum ini, tapi jarang ya, seringnya aku 1 hari 1 kali 1 sendok teh. Nah di situ aku minum. Terus tanggal 18 Oktober ya kurang lebih 1 bulan lah. Nah 18 Oktober kan itu udah ngecek ya di kalender head. Nah kalian juga harus ngedownload kalender head, jadi tahu masa subur. Dan kalau pas telat headnya, waktu itu aku telat headnya seminggu dan aku mulai test pack. Wah udah pada rusak lagi nih test packnya. Ini tanggal 18 masih samar, udah rusak. Nah ini nih samar.
kelihatan ya samar, jadi enggak, warna merahnya tuh enggak jelas gitu, ini masih samar. Dan aku langsung periksa ke dokter. Waktu itu kan aku juga nge-download aplikasi kehamilan itu, dan waktu itu usia kehamilannya baru 3 atau 4 minggu. Aku udah ke dokter waktu itu di Sukabumi, ke dokter Wulan di Hermina, dan dilakukan transvaginal. Transvaginal itu USG, ada alat gitu dimasukkan ke vagina. Karena biasanya kalau usia kehamilan yang masih muda bisa kedeteksi lewat itu, jadi kebanyakan dokter pakainya transvaginal. Nah udah dicek, dan disitu baru penebalan dinding rahim gitu. Udah ada tanda-tanda kalau ada penebalan gitu. Terus dokternya menyarankan 3 minggu lagi datang konsultasi, dan aku keburu pulang kan tinggalnya di Banten, jadi aku cek lagi ke Eka Hospital. Ke Eka Hospital itu pada tanggal 29 Oktober. Jadi 2 mingguan lah, 2 minggu lebih aku ngecek lagi ke dokter Wiku di Eka Hospital. Nah kalau dokter Wiku dari awal kehamilan juga gak pakai USG transvaginal gitu, jadi langsung dari perut. USG-nya Cudi kalau gak salah. Udah terlihat tuh kantung kehamilan, dan itu tuh baru berapa ya, 1 cm kalau gak salah, 1 atau 2 cm ukuran kantung kehamilannya. Nah di situ udah kedetek, berarti oh iya berarti hamil. Nah nanti kata dokternya juga 3 minggu kemudian harus datang lagi. Nah kemarin aku datang lagi di tanggal 15 November. Nah di tanggal 15 November itu udah jelas gitu kan, aku juga udah tes pack lagi seminggu kemudian, tes pack lagi, hasilnya sama sih, nggak jelas gitu, masih samar gitu. Ini juga samar, intinya tes packnya itu samar semua. Nah di tanggal 15 November tadi aku udah kontrol lagi ke dokter Wiku, dan dicek ternyata udah ada embrionya, embrio masih kecil gitu, dan usia waktu itu tuh berapa ya, 9 minggu. Jadi udah ada ukurannya tuh, ada 2 buletan gitu, yang buletan kecil itu yoksak namanya. Itu tuh kuning telur, jadi cadangan untuk makan si embrio itu, jadi cadangan makannya tuh dari kuning telurnya. Nah nanti aku bakalan cek lagi di bulan selanjutnya, karena sekarang itu masih November 2021. Nanti aku cek lagi di Desember tanggal 15-an gitu kayak gitu. Nah sekian ya tips dari aku. Intinya aku mengkonsumsi asam folat, Prenagen, dan madu Aisyah. Paling worth it banget, ini paling ngaruh sih menurut aku, soalnya cuman 1 bulan, kirain aku ya cuman iklan abal-abal gitu ya, pokoknya beneran worth it banget. Nah itulah pengalamannya. Jadi sekarang usia kandungan aku 10 minggu. Sekarang tanggal berapa ini, 22 November 2021, usia kandunganku 10 minggu. Nah, pokoknya kalian harus dijaga itu olahraga ya, berat badan, makanan, terus vitamin, susu, Prenagen, asam folat, Evere untuk suami, terus madu Aisyah bisa dikonsumsi oleh suami dan istri. Nah
Itu tipsnya. Makasih ya udah nonton, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Sekarang usianya 10 minggu, masih kecil sih ya. Nih, masih segini, my baby bump. Terima kasih yang sudah nonton, bye bye.